Pemirsa, kuasa hukum mantan terpidana Sakatatal Farhad Abbas melaporkan Ibtu Rudiana, ayah dari korban pembunuhan Muhammad Rizky alias Eki, ke Mapolres Cirebon Kota pada Senin kemarin. Ibtu Rudiana dilaporkan karena dugaan melakukan rekayasa serta memberikan laporan palsu atas proses penyelidikan kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon 2016 silam. Pada momentum perayaan Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah, tim kuasa hukum Sakatatal yang dipimpin oleh pengacara kondang Farhad Abbas mendatangi Mapolres Cirebon Kota. Mereka melaporkan Ibtu Rudiana, ayah dari Muhammad Rizky Rudiana alias Eki, dengan tuduhan memberikan laporan palsu yang bertentangan dengan fakta sebenarnya terkait kasus pembunuhan Revina Dewi Arsita alias Vina dan Muhammad Rizky Rudiana alias Eki 8 tahun lalu. Farhad Abbas menjelaskan kepada wartawan pada Senin kemarin bahwa Ibtu Rudiana sebagai seorang polisi sekaligus ayah dari salah satu korban telah melakukan kejahatan dengan memberikan laporan palsu. Tuduhan ini didasari oleh data yang telah dikumpulkan oleh tim kuasa hukum Sakatatal. Pada tanggal 31 Agustus 2016 silam, Ibtu Rudiana melaporkan kejadian pembunuhan yang menyatakan bahwa korban meninggal akibat luka senjata tajam. Berdasarkan laporan tersebut, 8 orang termasuk Sakatatal ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka, kemudian terdakwa hingga terpidana. Sakatatal yang saat itu masih di bawah umur divonis 8 tahun penjara, sementara 7 lainnya mendapat hukuman penjara seumur hidup. Selain itu, Ibtu Rudiana juga menyebutkan 11 nama tersangka lain yang masih buron, diantaranya Andika, Andi, Dani, dan Egi. Namun menurut Farhad, beberapa nama yang disebutkan seperti Andika, Andi, dan Dani ternyata fiktif. Farhad menyatakan bahwa data terbaru yang diperoleh menunjukkan bahwa laporan awal Ibtu Rudiana tidak sesuai dengan hasil otopsi dan visum awal. Hasil otopsi menyatakan bahwa penyebab kematian Vina dan Eki bukanlah luka tusukan senjata tajam, melainkan benturan di kepala. Farhad Abbas berharap Polres Cirebon Kota dapat berkoordinasi dengan Barreskrim Polri atau Polda Jabar untuk menindaklanjuti laporan mereka dan memastikan keadilan ditegakkan dalam kasus ini. Kemudian yang mengakibatkan kematian adalah hasil tusukan samurai dan luka segala macam, tapi tidaknya berbeda dengan apa yang terjadi gitu. Ya itu yang terjadi, ke-8 orang itu bonyok-bonyok semua. Lebih banyak daripada mayat. Oke. Harapannya dari laporan ini? Harapan kami agar ditindak, diproses, kemudian jika ada kesalahan diluruskan. Kita turut berduka cita atas wafatnya anaknya Pak Rudiana, si Eki. Tapi kita juga sangat sedih, Indonesia berduka jika proses penanganan itu dibiarkan seperti itu. Karena sekarang kaitannya Peggy Peron itu tetap membuat seolah-olah kejadian seperti itu tidak berubah gitu. Artinya dulu ada 9, sekarang tinggal 7, 8, 9. Dulu 11, sekarang tinggal 9. Tinggal 1 lagi yang belum gitu. Menurut kami nggak berpikir dulu 11 jadi 9. Kalau perlu sekarang mau berapapun ya, kalau memang itu merupakan satu rekayasa dan arahan penyidikan ketika didampingi atau dilaporkan oleh ayah korban, kita maunya bukan hilang 2, kalau perlu mereka semua bebas dan merdeka dari kezaliman penyidikan. Ayo dukung kami dengan cara like, share, komen, dan subscribe di akun BITV agar tidak tertinggal berita terupdate lainnya. Saya Kiki Anggriani, mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.